Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang serempak, yang kiri kurang kompak. Saya ulangi dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, saya Febri Wirayuda, mahasiswa semester 4 dari Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2021053 akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Langsung saja kita mulai pada slide yang pertama tentang pengertian analisis framing. Menurut Pan dan Kosiki, framing adalah alat kognitif yang digunakan dalam pengkodean, interpretasi, dan pengambilan informasi. Framing juga dijelaskan sebagai proses di mana sumber komunikasi seperti organisasi berita mendefinisikan dan membangun isu politik atau kontroversi publik. Tujuan framing adalah yang pertama, memahami cara media memilih dan mempresentasikan informasi. Yang kedua, mengidentifikasi bingkai atau memframe yang digunakan media dalam memberitakan suatu peristiwa. Analisis framing mempunyai manfaat sebagai membantu dalam memahami bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa, dan juga dapat membantu dalam mengkritisi dan mengevaluasi pemberitaan pada media. Kita berlanjut ke jenis-jenis framing. Jenis framing ada 5. Yang pertama adalah episodic framing. Sekali lagi, episodic framing. Framing ini berfokus pada peristiwa atau insiden tertentu dan mengabaikan konteks yang lebih luas. Yang keempat ada thematic framing. Thematic framing berfokus pada isu atau topik secara keseluruhan dan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas. Yang ketiga adalah conflict framing, yang menekankan kepada konflik atau pertentangan antara dua kelompok atau individu. Yang keempat ada human interest framing, menekankan pada sisi emosional atau kemanusiaan dari suatu peristiwa atau isu. Yang kelima ada responsibility framing, yang menekankan tanggung jawab atau kesalahan seseorang atau kelompok dalam suatu peristiwa isu. Next, ada contoh analisis framing. Di sini ada berita dari CNN Indonesia tentang pemerintah yang menyiapkan skema vaksinasi lansia di dekat rumah. Bagaimana kita menganalisis berita tersebut
dalam analisis framing, kita menggunakan framing human interest kepada berita tersebut dan mengangkat isu skema vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Kita juga mempunyai sudut pandang kesiapan pemerintah dalam menyediakan skema vaksinasi COVID-19 untuk lansia dan menghasilkan efek masyarakat merasa terbantu dengan adanya skema vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Analisis beritanya adalah menggunakan human interest framing dengan menekankan pada sisi emosional atau kemanusiaan dari skema vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Kita beranjak ke analisis naratif. Menurut Cullinan, naratif adalah sebuah cerita yang diceritakan dalam konteks penelitian dan atau dibagikan dalam interaksi sosial. Naratif juga dijelaskan sebagai sebuah kerangka yang digunakan untuk mengorganisir dan mempresentasikan informasi dalam bentuk cerita. Analisis naratif mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami struktur dan isi pada cerita dalam media. Yang kedua, mengidentifikasi pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Serta analisis naratif juga memiliki manfaat membantu dalam memahami bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa melalui cerita. Dan juga analisis naratif mempunyai manfaat lain seperti membantu dan mengkritisi atau mengevaluasi narasi yang disampaikan oleh media. Kita beralih ke struktur naratif. Struktur naratif adalah kerangka atau pola yang digunakan untuk mengorganisir cerita. Struktur naratif terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah awal atau eksposisi yang memperkenalkan tokoh, latar belakang, dan masalah yang akan dihadapi. Yang kedua adalah klimaks atau bagian tengah. Pada bagian ini, puncak pada konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh akan ditampakkan dalam adegan pada tengah atau klimaks. Yang ketiga adalah akhir atau resolusi. Resolusi menyelesaikan konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Jadi ada 3 struktur dalam membangun naratif, yaitu eksposisi atau awal, klimaks atau tengah, dan yang terakhir resolusi atau akhir. Kita beralih ke jenis-jenis naratif. Beberapa jenis naratif yang sering digunakan dalam analisis naratif antara lain adalah yang pertama linear atau cerita yang disampaikan secara kronologis dari awal hingga akhir. Jadi ceritanya maju. Yang kedua adalah non-linear. Cerita disampaikan dengan melompat-lompat pada waktu yang berbeda. Kalau kalian pernah menonton anime ataupun film, pasti ada flashback. Nah, itu yang dinamakan non-linear. Yang ketiga adalah epistolary. Epistolary adalah cerita yang disampaikan melalui surat atau dokumen tertulis. Yang keempat ada multiple. Multiple adalah cerita disampaikan melalui sudut pandang beberapa tokoh. Dan yang terakhir adalah stream of consciousness, yaitu cerita disampaikan melalui pikiran tokoh. Contoh analisis naratif dari film The Shawshank Redemption. Struktur naratif adalah eksposisi karena di film itu memperkenalkan tokoh utama yang dijebloskan ke penjara karena dituduh membunuh istrinya. Struktur yang kedua adalah klimaks, memuncak pada adegan di mana Andi berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah
dan resolusinya adalah kehidupan Andi berubah setelah keluar dari penjara. Jenis naratif yang ada pada film ini adalah linear, disampaikan secara kronologis dari awal hingga akhir. Karakter driven ini tidak penting, tidak usah, nggak apa-apa. Oke, kita beralih ke analisis semiotika. Saya mengutip dari Wikipedia, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan makna yang terkandung di dalamnya. Semiotika juga dijelaskan sebagai sebuah pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami bagaimana tanda-tanda digunakan untuk menciptakan makna dalam budaya. Tujuan analisis semiotika adalah memahami bagaimana tanda-tanda tersebut digunakan untuk menciptakan makna dalam budaya. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda tersebut yang digunakan dalam media. Manfaat analisis semiotika yang pertama dapat membantu dalam memahami bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa melalui tanda-tanda yang digunakan. Yang kedua, membantu dalam mengkritisi dan mengevaluasi penggunaan tanda-tanda dalam media. Kita beralih pada model-model semiotika. Menurut Roland Barthes, semiotika adalah makna literal atau deskriptif dari suatu tanda, sedangkan konotasi adalah makna yang abstrak atau tersembunyi yang terkait dengan tanda tersebut. Model yang kedua dijelaskan oleh Christian Metz, seorang ahli semiotika asal Prancis. Metz mengungkapkan bahwa film adalah tanda yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik terkait dengan gambar dan suara yang ditampilkan film, sedangkan aspek psikologis terkait dengan makna atau pesan yang ingin disampaikan film tersebut. Yang ketiga ada model dari Steve Kemsel, seorang ahli semiotika asal Inggris yang mengembangkan model semiotika menjadi 3 tahap, yaitu tahap deskriptif, tahap interpretasi, dan tahap evaluasi. Kita beralih ke denotasi dan konotasi dalam analisis semiotik. Denotasi merupakan makna literal atau deskriptif dari suatu tanda. Denotasi mengacu pada makna yang paling besar, paling dasar, atau sederhana dari suatu tanda, seperti gambar seekor kucing misalnya. Umumnya memiliki makna denotasi sebagai hewan yang berkaki 4 dengan bulu halus dan cakar yang tajam. Tapi makna konotasinya mungkin digambarkan sebagai hewan yang lucu, manis, atau menggemaskan. Maka dari itu, makna konotasi merupakan makna yang lebih abstrak atau tersembunyi yang terkait dalam suatu tanda. Kita coba menganalisis semiotik pada film Joker. Film Joker ini memiliki konsep semiotik representasi kekerasan non-fisik. Alat semiotik adalah analisis semiotik Ferdinand de Saussure. Tanda-tanda yang bisa dianalisis adalah bahasa, gambar, simbol. Makna denotatif dari film ini adalah kekerasan non-fisik yang terjadi dalam film tersebut. Sementara makna konotatifnya adalah kekerasan non-fisik sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan psikologis. Jadi apa yang terkandung dalam film tersebut, apa yang abstrak dan ingin disampaikan oleh pembuat film terhadap penontonnya, itu adalah makna konotatif. Sementara makna denotatif adalah makna yang terlihat atau yang bisa dianalisis menggunakan mata kita, menggunakan pendengaran kita, itu adalah makna denotatif. Analisis film Joker adalah kekerasan non-fisik yang kuat dan gelap. Namun kekerasan non-fisik juga memiliki makna konotatif sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan psikologis. Dengan demikian, film Joker berhasil mempengaruhi persepsi penonton terhadap kekerasan non-fisik sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan psikologis. Mungkin cukup
Seperti itu saja presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan mungkin bisa dikirim ke email saya yang ada di sebelah kiri, febriureida@gmail.com. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.